Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sabila Salim dari D22-2020-03124. Saya akan menjelaskan fungsi kelenjar endokrin dan tata letaknya di mana saja. Ini adalah urutan tata letaknya kelenjar-kelenjar yang ada di endokrin. Yang pertama itu pineal gland yang berada di otak. Yang kedua hipotalamus. Yang ketiga itu pituitary gland yang di bawahnya hipotalamus. Yang ketiga thyroid gland. Thyroid gland itu jadi satu dengan paratiroid, yang tapi bedanya paratiroid ada 4 titik saja. Yang kelima thymus, yang keenam adrenal glands, yang kelima pankreas, yang keenam ovari, dan 7 testis. Yang pertama yaitu kelenjar pineal gland. Kelenjar pineal gland itu berada di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus itu berada di dekat dengan pineal gland, tapi posisinya sedikit di sini. Sedikit berada di sini. Yang fungsinya itu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang ketiga yaitu pituitary, yang posisinya sangat kecil banget, yang ada di sini, di bawahnya hipotalamus, yang seperti ini bentuknya, yang berada di bawah otak, ukurannya kecil banget. Fungsinya itu bertugas untuk menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Yang ketiga itu thyroid gland. Fungsinya untuk mengatur kecepatan tubuh untuk membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang keenam, kelenjar paratiroid untuk mengatur pelepasan kalsium. Yang pertama. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keenam, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang keenam, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang ketujuh, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Ini kelenjar adrenal yang bertanggung jawab untuk memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadotropin atau mengatur hormon seks. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Dalam tubuh tempatnya di bawah dekat empedu, dan bentuknya seperti ini. Fungsinya di dalam tubuh untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang keenam adalah yang terakhir, yaitu kelenjar reproduksi. Baik wanita maupun pria memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur.
Hormon-hormon ini yang mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Selain itu, saya akan menjelaskan mekanisme cara kerja kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks berada di luar, medula ada di dalam. Korteks adrenal bertanggung jawab untuk memproduksi 3 jenis hormon. Yang pertama, aldosteron yang mengatur elektrolit tubuh dan tekanan darah. Yang kedua, kortisol yang mengatur kadar gula darah dan metabolisme. Yang ketiga, gonadocorticoid yang mengatur hormon seks. Jika hormon-hormon ini berhenti, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan penyakit. Yang selanjutnya, medula adrenal. Medula adrenal mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang sama, bertugas untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Selain itu, merangsang jantung berdetak lebih cepat. Selain itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal atau darah rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.